Oke, selamat pagi, selamat siang untuk anak-anak Bapak kelas 7 di SMP Metodis Pematang Siantar. Semoga kabar kalian sehat dan luar biasa. Tetap jaga kesehatan, jika keluar rumah tetap gunakan masker. Pada video ini Bapak hanya akan menekankan pembelajaran tentang alat ukur panjang ya. Di PowerPoint yang sudah Bapak kirimkan, Bapak di situ sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan besaran, apa yang dimaksud dengan besaran pokok, dan apa yang dimaksud dengan satuan internasional, dan yang berikutnya jenis-jenis besaran pokok. Seperti di PowerPoint itu, Bapak sudah memberitahukan bahwa besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan. Satuan itu disebut juga sistem satuan internasional. Dan ada 7 yang termasuk besaran pokok: panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah jam. Ke-7 itu kita akan bahas, dan setelah selesai 7 ini nanti kita akan berbicara tentang besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya telah diturunkan dari besaran pokok. Setelah video ini nanti akan ada video menunjukkan bentuk jangka seorang itu seperti apa dan mikrometer seperti itu seperti apa. Dan hari ini kita akan berbicara tentang panjang, yaitu jenis pertama besaran pokok itu sendiri. Panjang, satuan-satuan dari panjang ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Semua ini merupakan satuannya, satuan daripada panjang. Tetapi yang merupakan satuan internasional itu adalah meter. Masih ada satuan-satuan yang lain, ada inci, ada feet juga. Nah, Bapak rasa kalian sudah pasti paham mengenai jika turun satu tangga itu dikalikan dengan 10, jika naik satu tangga itu dibagi 10. Bapak yakin kalian sudah pasti mengerti itu ya. 1 kilometer itu adalah 1000 meter. Nah, begitu ya. Nah, untuk alat ukur panjangnya, alat ukur panjang yang sering kalian gunakan mistar, bisa mistar ataupun penggaris ataupun meteran. Nah, alat ukur yang kedua disebut namanya jangka sorong, yang ketiga mikrometer skru. Ketiga alat ukur ini punya batas terkecil yang mampu diukur. Batas terkecil yang mampu diukur itu itu disebut namanya ketelitian. Ketelitian ini adalah batas terkecil yang masih mampu diukur oleh masing-masing alat ukur ini. Untuk misal, ketelitiannya itu 0,1 cm. Jadi jika ada suatu benda yang ketebalannya atau mungkin panjangnya kurang daripada 0,1 cm, tak mampu lagi diukur oleh mistar. Jangka sorong ketelitiannya sampai ke 0,01 cm. Untuk mikrometer skru itu sampai 0,01 cm. Ini disebut ketelitian. Ketelitian itu Bapak ulangi adalah batas terkecil yang masih dapat diukur oleh alat ukur ini. Yang kedua, anak-anak Bapak supaya jelas membedakan ini, seandainya kalian disuruh untuk mengukur diameter daripada suatu botol, boleh diameter tutupnya atau bawahnya menggunakan mistar, boleh saja. Tetapi terkadang akan lebih banyak kesalahan pengukurannya. Karena apa? Mengukur diameter itu harus tepat berada di tengah. Maka kita membutuhkan alat yang lebih tepat juga, yang sudah pasti di diameternya itu menggunakan jangka sorong.
Berikutnya misalnya jika kita disuruh, kita pasti sudah mengenal yang seng, namanya seng. Seng itu tipis. Jadi seandainya kita disuruh mengukur tebalnya, tebal seng itu menggunakan mistar itu juga mungkin tidak akan mungkin bisa. Maka kita butuh alat ukur yang ketelitiannya lebih kecil lagi, yang kita sebut namanya mikrometer sekron. Sekali lagi, angka-angka ini disebut ketelitian. Ketelitian itu adalah batas terkecil yang akan dapat diukur oleh si alat ukur itu. Namun berbeda ketika menggunakan mistar juga jangka sorong mikrometer sekron, berbeda hasil pengukurannya, mencari hasil pengukurannya. Jika menggunakan mistar itu kita tarik, ya, kita lihat berapa angka yang ditunjukkan. Bapak yakin kalian bisa, ya. Kemudian lihat angkanya, itu langsung hasil pengukurannya. Jika menggunakan jangka sorong dan juga mikrometer sekron, Bapak singkat, jangka sorong dan juga mikrometer sekron itu memiliki dua skala. Yang pertama itu disebut dengan skala utama. Yang pertama disebut dengan skala utama, dan yang kedua disebut dengan skala nonius. Skala pertama disebut skala utama, yang kedua disebut dengan skala nonius. Video selanjutnya itu akan ditunjukkan yang mana skala utama, yang mana skala nonius. Adapun hasil pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekron dapat dicari dengan hasil pengukuran, saya singkat HB, itu sama dengan, ya, ini saya singkat S2, ini saya singkat dengan SN. Skala utama ditambah skala nonius kali ketelitian. Jadi noniusnya kalikan dulu dengan ketelitian, baru jumlahkan dengan skala utamanya. Inilah rumus yang kita gunakan untuk menentukan hasil pengukuran ketika menggunakan jangka sorong dan juga mikrometer sekron. Nah, untuk yang kedua, setelah alat ukur panjang, ya, Bapak singgung sedikit tentang alat ukur massa. Ya, besaran pokok yang kedua adalah massa. Setelah belajar fisika ini, harapan Bapak kalian sudah akan bisa membedakan antara massa dengan berat. Jadi, kesalahan dalam kehidupan sehari-hari, berat itu bukan satuannya kilogram. Massa yang satuannya adalah kilogram. Begitu. Untuk berat, satuannya itu nanti Newton. Tetapi kita akan bicara berat ini nanti di besaran turunan. Nah, satuan-satuan daripada massa adalah banyak. Ada kilogram, ada hektogram, ada dekagram, ada gram, ada desigram, ada sentigram, ada miligram. Sama halnya dengan tadi, jika turun kalikan 10, jika naik bagikan dengan 10. Masih ada yang lainnya. Ada ons, ada kuintal, ya, ada kuintal, ada ton, ya. Nah, di mana ons itu sama juga dengan hektogram. Ingat, ons itu sama juga dengan hektogram. Tetapi yang dibuat menjadi satuan internasional adalah kilogram. Adapun alat-alat ukurnya, alat-alat ukur untuk mengukur massanya, ingat besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, ada nilainya. Alat ukurnya itu timbangan atau yang disebut dengan neraca. Neraca ini pun nanti ada disebut dengan neraca Ohms. Kemudian nanti ada lagi neraca dua lengan, macam-macam. Ada lagi neraca pegas. Nah, nanti satu persatu akan Bapak tunjukkan melalui videonya. Nah, untuk contoh dari
sekrup dalam persoalannya nanti ini akan kita bahas di sini. Dua besaran pokok yang kita bahas hari ini yaitu panjang dan massa. Contoh penggunaan jangka sorong dan juga mikrometer sekrup ya. Jangka sorong tadi dikatakan harus kita cari dulu skala utamanya. Nah, kita cek skala utamanya. Skala utamanya adalah yang bagian atas. Jadi yang kamu hitung itu adalah sebelum angka 0 yang di bawah. Itu 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai di situ berarti 2,7. Skala Möbiusnya, cara mencari skala Möbius itu adalah garis-garis yang di bawah ini yang tepat berimpit dengan yang di atas. Dari gambar Bapak yang merah dengan ini tidak berimpit, tidak bertemu. Ini juga. Yang bertemu itu adalah ini. Nah, begitu cara melihatnya. Jadi skala Möbiusnya ini itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi skala Möbiusnya adalah 6. Adapun hasil pengukurannya adalah skala utama yaitu 2,7 ditambah skala Möbius 6 kali ketelitian. Ketelitian jangka sorong adalah 0,01. Sehingga 2,7 ditambah 0,06 yaitu 2,76 cm. Itulah hasil pengukurannya. Yang kedua adalah menggunakan mikrometer sekrup. Sama halnya tadi nanti harus kita lihat dulu skala utamanya berapa, skala Möbiusnya berapa. Nah, untuk skala utamanya di mana? Skala utamanya adalah yang di sini. Jadi kalau di mikrometer sekrup satuannya sudah ditentukan menggunakan milimeter. Ada sentimeter, ada juga. Nah, itu 0, 1, 2, 3, 4,5. Berarti di sini adalah 4,5. Untuk Möbiusnya sama. Hitung atau lihat garis-garis yang langsung berimpit dengan ini. Yang kita lurus ini yang langsung berimpit dengan yang merah. Jadi hitungnya dari bawah. 44, 45, 46. Begitu ya. Jadi yang langsung berimpit dengan seperti ini, lurus dia. Berarti di sini adalah 46. Ya, 46. Berarti hasil pengukurannya adalah skala utama tambah skala Möbius kali ketelitian. Nah, kita masukkan. Berarti hasil pengukurannya adalah skala utamanya hitungnya 4, 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. Berarti sampai 4,5 saja. Kemudian ditambah Möbiusnya yang mana? Yang kita kalikan dengan ketelitian. Berarti ketelitian ini kalau ke dalam milimeter berarti benar ya 0,1 milimeter. Sentimeter ke milimeter kali ya kali 10 ya. Berarti di sini 0,01 milimeter. Berarti 4,5 ditambah 0,46. Berarti hasilnya adalah 4,96 milimeter. Nah, itulah cara penggunaan mistar jangka sorong dan juga mikrometer sekrup. Dari dua yang kita bahas antara panjang dan juga massa, ya mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Di video selanjutnya Bapak akan menunjukkan bagaimana neraca Ohaus itu, dua lengan neraca begas, dan nantinya kita akan bahas besaran pokok selanjutnya, panjang, massa, waktu. Nah, waktu. Apa alat ukur waktu? Alat ukur waktu adalah stopwatch. Nah, apa satuan waktu? Boleh detik atau sekon, boleh menit, dan satu lagi jam. Dan yang diangkat menjadi satuan internasional adalah detik. Nah, inilah pembahasan kita di video pertama
dikerjakan di buku paket kita dan itu dikumpul melalui Google Classroom. Oke, demikian video yang pertama ini Bapak berikan. Semoga kalian dapat memahaminya. Selamat pagi dan selamat siang. Selamat siang untuk anak-anak kelas 7. Video pertama Bapak sudah jelaskan ketika menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup itu jauh berbeda dengan menggunakan mistar atau penggaris. Untuk mistar dan penggaris Bapak sudah nggak perlu jelaskan di sini. Bapak yakin kalian sudah memahami dan mengerti. Ini yang disebut dengan jangka sorong. Ya. Jadi kalau sekalian disuruh untuk mengukur diameter daripada benda ini, boleh-boleh saja menggunakan mistar, tapi kesalahan dalam pengukurannya boleh jadi tidak tepat di tengah. Nah, sehingga alat untuk yang lebih lengkap atau lebih tepat untuk mencari diameter suatu benda berbentuk lingkaran seperti ini, kita gunakan jangka sorong. Jangka sorong itu mempunyai dua skala. Skala utama adalah angka-angka di bagian utamanya ini. Sementara skala nonius ini di angka-angka yang bisa kita geser. Nih, bisa ya kelihatan. Nah, untuk cara penghitungannya Bapak sudah jelaskan di video pertama bagaimana cara melihat skala nonius dan bagaimana cara melihat skala utamanya. Skala utamanya, misalkan saya buat seperti ini, maka skala utamanya adalah sampai di sini. Kemudian lihat nanti garis-garis pada skala nonius itu yang berimpit dengan garis-garis yang di skala utama ini. Oke, itu untuk jangka sorong. Untuk cara menghitungnya soalnya juga sudah ada pada video sebelumnya. Yang kedua adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup itu adalah alat ukur yang memiliki ketelitian hingga sampai 0,01 mm. Jadi artinya jika kalian disuruh mengukur tebal, katakan seng, menggunakan mistar itu tidak mungkin. Di video sebelumnya Bapak sudah jelaskan bahwa untuk mistar atau penggaris itu memiliki ketelitian hanya sampai 0,1 cm saja. Jadi kalau menggunakan mikrometer sekrup, dia bisa mengukur hingga 0,01 mm. Nah, jadi seandainya, lalu ini juga memiliki dua skala. Satu disebut skala utama, satu disebut skala nonius. Skala utama adalah ini, yang ada di sini, angka-angkanya. Kemudian skala noniusnya atau skala putarnya adalah angka-angka pada daerah yang bisa kita putar. Untuk melihat skala utamanya lihat pada angka berapa dia terakhir. Untuk skala noniusnya kita lihat mana garis yang berimpit dengan garis skala utama ini. Nah, cara menggunakannya dengan cara jepitkan benda yang akan kamu ukur ketebalannya atau panjangnya. Kemudian nanti, jadi kalau menggunakan mistar di bawah dari 0,1 cm tidak lagi bisa. Nah, ini kira-kira cara penggunaannya. Bagaimana cara menghitung tebalnya ini di video sebelumnya sudah Bapak jelaskan. Nah, ini untuk alat ukur massa kita punya neraca. Ini neraca yang biasa juga sudah pernah kita lihat. Ini disebut neraca pegas. Neraca pegas ini dengan cara menggantungkan benda yang akan kamu ukur seberapa massanya. Kira-kira demikian. Oke. Ada satu lagi neraca Ohaus. Neraca Ohaus lain kali akan Bapak tunjukkan sama kalian. Nah, sampai di sini dulu untuk alat ukur memperkenalkannya. Di video berikutnya Bapak akan perkenalkan sama kalian alat ukur suhu dan keempat lagi besaran pokok, panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, dan intensitas cahaya, jumlah zat. Yang Bapak sudah kasih tahu ada panjang dan juga massa. Demikian untuk video pengenalan alat ukur ini, semoga kalian mengerti.